Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Apa kabarnya saudara? Luar biasa, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita selalu mengatakan dengan iman ya, semuanya akan baik-baik saja sebab Tuhan Yesus baik. Siapa percaya Tuhan Yesus selalu baik? Berikan tepuk tangan bagi dia yang selalu baik, amin. Ya, hari ini saya mau menyampaikan satu tema kebenaran firman dengan judul Yesus Pembela kita. Masih ada kaitannya dengan hari kenaikan Tuhan Yesus, saudara. Kita tahu bahwa Tuhan sudah naik ke surga. Dan saat ini Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Dan untuk apa Tuhan duduk? Kenapa Tuhan duduk? Karena pekerjaannya di dunia ini sudah selesai. Karena karya penebusan, karya penyelamatannya sudah selesai. Yesus sudah lahir, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, dan Yesus sudah naik ke surga. Sekarang Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Terus ngapain Pastor? Saat ini Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa untuk apa? Saya mau katakan kabar baik buat saudara dan saya hari ini. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa untuk menjadi pembela kita. Dia duduk untuk memastikan kehidupan anak-anak Tuhan selalu aman, selamat. Saudara. Itulah yang Yesus kerjakan sampai detik ini. Ketika di dunia ini ya, banyak yang memberikan tuduhan-tuduhan, musuh atau iblis itu disebut pendakwa kita. Pendakwa itu apa? Yang suka nuduh, yang suka nyalah-nyalahkan, yang suka mengingatkan kesalahan-kesalahan. Itu adalah penuduh. Tetapi Tuhan adalah pembela kita. Haleluya, amin. Yesus adalah pembelaku. Boleh katakan bersama saya, Yesus adalah pembelaku. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Roma 8 ayat yang ke-34. Siapakah yang akan menghukum? Nah, siapa yang akan menghukum? Kita tahu semua dari kita sebenarnya layak dihukum. Gak ada seorang pun yang benar kata Tuhan, semua orang sudah berbuat dosa. Jadi semestinya saudara dan saya itu layak dihukum, memang. Tapi firman Tuhan yang mengatakan, dia bertanya, siapakah yang akan menghukum? Kristuskah? Siapa yang layak menghukum kita? Harusnya yang benar, dan yang benar cuman Kristus, cuman Tuhan. Kristuskah? Enggak, justru dialah yang telah mati, telah dibangkitkan. Dia yang telah mati bagi kita, dibangkitkan juga bagi kita, dan berada di sebelah kanan Elohim, dan juga bersyafaat bagi kita. Dia yang menjadi pembela, bersyafaat itu artinya berdoa bagi kita. Perantara antara kita dengan Bapa. Dia duduk di dekat Bapa untuk selalu ya bersatu dengan Bapa. Itu anak kuliah, jagain. Dia memperhatikan kita semua, saudara. Dia tahu semua apa yang kita alami. Dan Tuhan sampai saat ini terus memperhatikan kehidupan saudara. Dalam bahasa Inggrisnya, saudara, Jesus Christ, the one who died to pay our penalty, untuk membayar setiap hukuman kita. And more than that, lebih daripada itu, who was raised from the dead, yang sudah dibangkitkan dari kematian. And who is at the right hand of God, yang duduk di sebelah kanan Bapa, interceding with the Father for us. Bersatu dengan Bapa untuk kita. Tuhan dan Bapa saat ini bersatu untuk saudara dan saya. Tuhan ada di pihak kita dan Roh Kudusnya juga diberikan bagi kita. Oleh sebab itu apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, kita perlu tahu kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Siapa yang mau menghukum kita? Kristuskah? Bukan. Saya teringat bagaimana seorang perempuan yang ketahuan berzina diperhadapkan kepada Yesus. Harusnya perempuan itu dihukum. Semua orang udah siap untuk melempari dengan batu. Tapi Tuhan katakan, aku tidak menghukummu. Go
and sin no more. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sebab apa? Tuhan yang menanggung hukumannya. Tuhan yang menanggung setiap penghukuman yang harusnya diterima oleh perempuan itu. Tuhan yang tanggung semua di kayu salib. Dan itu yang Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Saat ini kalau saudara ya didakwa oleh musuh, siapa musuh kita? Musuh kita bukan melawan darah dan daging. Musuh kita melawan penguasa-penguasa di udara. Diingatkan terus kesalahan-kesalahan kita, dituduh, diancam, ditakut-takutin saudara. Hari ini ada kabar baiknya. Yesus duduk dengan Bapa untuk membela kita. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Wow. Amin, amin. Ibrani 7 ayat yang ke-25. Dia yang berkuasa untuk menyelamatkan dengan sempurna. Tuhan kita berkuasa menyelamatkan kita bukan dengan setengah-setengah. Tuhan kita berkuasa untuk menyelamatkan kita dengan sempurna. Semua orang yang datang kepada Elohim melalui Dia. Sebab Dia hidup selama-lamanya untuk menjadi pengantara bagi mereka. Tuhan memastikan Dia selalu ada bagi kita. Dia selalu ada bersama dengan Bapa bagi kita. Membela kita. Menjadi pengantara. Itu seperti pengacara, saudara. Kalau di ranah hukum, orang berurusan dengan hukum biasanya akan didampingi dengan pengacara. Tugasnya pengacara apa? Perannya pengacara apa? Untuk membela yang terdakwa. Saudara dan saya punya pengacara di atas segala pengacara. Punya pembela di atas segala pembela dan namanya Yesus. Dia selalu sanggup untuk menyelamatkan kita. Kita tahu kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita, dan Tuhan selalu ada di pihak kita, bukan melawan kita. God is for us, not against us. Dia berpihak kepada kita, bukan melawan kita. Dan kita tahu kalau Tuhan berpihak kepada kita, yang pertama, Tuhan memberikan kita keberanian. Kita tahu siapa yang bersama dengan kita. Kita tahu siapa yang membela kita. Oleh sebab itu kita berani menghadapi musuh kita. Firman Tuhan juga katakan, engkau menegakkan kepalaku menghadapi lawan-lawanku. Engkau menghidangkan makanan di hadapan para lawanku. Tuhan mengubah ketakutan menjadi keberanian. Musuh itu selalu ya usahanya membuat ketakutan, saudara. Musuh itu selalu seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari mangsa siapa yang bisa diterkam. Yang bisa kena sama aumannya. Sampai takut gitu. Ih kenapa ya kok kayak gini ya. Diancam, ditakut-takutin. Itu memang kerjaannya musuh saudara. Tapi puji Tuhan. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 kita mau melihat kebenaran Tuhan. Sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tuhan gak pernah buat kita tuh justru takut. Tuhan tuh gak pernah nakut-nakutin, justru sebaliknya. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih serta pengendalian diri. Apakah sebagai anak Tuhan kita bisa takut? Bisa. Kadang kita mendengar kabar ini, kabar itu. Kadang kita itu kayaknya denger ini, aduh hatinya tuh kok kayak agak takut ya. Aduh kenapa kok gini ya, kenapa kok jadi kayak gini, ini mulai takut nih. Namanya kita punya jiwa kan, kita punya perasaan. Bagi perempuan nih misalnya punya feeling gitu. Tapi kita selalu diingatkan oleh Tuhan, aku tidak pernah memberikanmu roh ketakutan ya nak. Jangan kamu takut. Tuhan gak bilang takutlah, cemaslah, khawatirlah. Enggak. Tapi sebaliknya, jangan takut, tenanglah, percayalah, ini aku. Ketika kita mendengar suara musuh, timbul ketakutan. Tapi ketika kita mendengar suara Tuhan, timbul iman, keyakinan. Amin. Sebab iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau saya mulai ada rasa takut-takut saudara. Saya mulai ada rasa khawatir-khawatir, kok gak enak ya. Gak enak loh saudara rasa takut itu. Karena memang itu bertentangan sama maunya Tuhan.
pasti kayak gak ada damai sejahtera. Kalau orang takut itu pasti rasa gak tenang, gelisah gitu ya. Apa yang saya lakukan? Saya dengar firman Tuhan. Saya pasang telinga saya untuk dengar apa kata Tuhan. Dan ketika saya mendengar firman Tuhan, iman saya dibangkitkan, saya dapatkan iman. Orang benar hidup oleh iman. Dan iman hanya didapat dari firman. Sebab itu orang benar perlu dengar firman Tuhan. Firman itu yang membuat iman. Dan iman itu yang mengusir ketakutan. Ketika Daud mengalami masa-masa yang dikejar-kejar sama bangsa Filistin, menghadapi banyak ancaman, saudara. Daud juga pernah merasa ketakutan. Di Mazmur 56 ayat yang keempat, katakan, ini pemazmur katakan ya, pada waktu aku takut, ya berarti bisa takut kan. Tapi gak sampai di situ aja, aku takut udah diem. Pada waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Di ayat yang kelima selanjutnya, kepada Elohim yang firman-Nya kupuji, kepada Elohim yang kupercaya. Jadi ketika kita rasa takut, langsung arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Langsung arahkan perhatian kita itu kepada Tuhan. Kepada Elohim yang aku percaya. Kepada firman-Nya yang aku puji. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat manusia perbuat kepadaku? Ayat 4 bilang aku takut. Ayat 5 udah beda lagi. Udah bilangnya aku tidak akan takut. Saya percaya firman Tuhan, yaitu Tuhan sendiri mengubahkan ketakutan menjadi keberanian. Orang-orang yang berani di dalam Tuhan, katakan amin. Orang benar berani seperti singa muda. Kenapa berani? Daud menghadapi Goliat yang segitu besar, tapi Daud gak takut. Sebab Daud tahu, dia menghadapi Goliat, dia gak pernah sendiri. Ada Tuhan yang jauh lebih besar daripada Goliat, saudara. Oleh sebab itu ketika kita rasa takut, kita berdoa. Kita berserah kepada Tuhan dan percaya Tuhan yang akan selesaikan. Tuhan yang akan tangani semuanya, saudara. Ada faith over fear. Ada iman yang mengatasi segala ketakutan. Max Lucado mengatakan seperti ini. Feed your fears and your faith will starve. Feed your faith and your fears will starve. Jika kamu memberi makanan untuk ketakutanmu, kalau ketakutan ini yang dikasih makanan ya, terus dengerin kata musuh, terus perhatikan kata-katanya musuh, terus lihat kabar-kabar yang buruk, terus ingat-ingat masalahmu. Ketakutan yang dikasih makan itu, imannya sepertinya kelaparan. Tapi sebaliknya, feed your faith, beri makan imanmu. Lewat apa? Firman Tuhan. And your fears will starve. Sehingga ketakutanmu itu akan sirna. Faith over fear, saudara. Dengar suara Tuhan. Tuhan Yesus berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Tuhan Yesus berkata, janganlah takut, percaya saja. Jangan berdasarkan pikiranmu, jangan berdasarkan pemahamanmu. Percaya kepadaku. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Tuhan gak mau kita gelisah. Tuhan gak mau kita takut. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku berharap. Dan aku tahu Yesusku jauh lebih besar dari semua musuh-musuhku. Firman Tuhan katakan, bukankah aku telah memerintahkanmu untuk berani. Jadilah kuat dan berani, janganlah takut atau berkecil hati. Sebab Yahweh Elohimmu menyertaimu di segala tempat kemana engkau pergi. Courage is not the absence of the enemy. Keberanian bukan berarti tidak adanya musuh atau tidak adanya masalah. Tapi courage is the presence of Christ. Kita bisa memiliki keberanian karena kita tahu ada kehadiran Kristus. Jangan takut sebab Tuhan ada di pihakmu. Jangan takut karena Tuhan ada di pihak kita. Selalu bersama dengan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Bapakku
datang menyembahmu di sini. Kami datang padamu Tuhan. Ku percaya Kau selalu ada bagiku, ada bagiku. Katakan kepada diri kita, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Bersama-sama katakan, ku nyanyi haleluya. Kami membesarkan Engkau Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat. Yes, you are Lord. Ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau berperang bagi kami. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu selalu Tuhan di hidupku. Kita katakan kepada masalah kita, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku terlebih besar di dalamku. Yesusku terlebih besar di dalammu. Yesus jauh lebih besar dari setiap masalah kita. Sebab itu aku tidak takut. Aku berani sebab Tuhan yang menjadi pembelaku. Amin. Amin. Tuhan mengubah ketakutan menjadi keberanian. Dan yang kedua saudara, bukan hanya Tuhan memberikan kita keberanian, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Kita menghadapi setiap persoalan bukan dengan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Siapa percaya di dalam kita ada roh Tuhan? Kuasa roh Tuhan di dalam saudara dan saya, kuasanya jauh lebih besar dari semua kuasa roh di dalam dunia ini. Sebab itu kekuatanmu, kekuatan saya saudara, adalah kekuatannya Tuhan. Efesus 1 ayat 19 dan 20. Betapa besar kuasanya yang melimpah atas kita yang percaya. Boleh saya mau tanya lagi, siapa di sini orang-orang yang percaya? Firman Tuhan ini buat saudara. Besar kuasanya atas kita. Kuasa Tuhan dilimpahkan atas kita. Sesuai dengan pekerjaan kekuatan kuasanya yang telah dikerjakannya dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari kematian. Yang membangkitkan Kristus, kuasa Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari kematian. Juga tinggal dan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Dan bukan hanya membangkitkan dia dari kematian, tetapi mendudukkan dia di sebelah kanan Elohim di surga. Saudara dan saya juga didudukkan bersama dengan Kristus. Oleh sebab itu kita memiliki power, kita memiliki otoritas. Tuhan memberikan kita kuasa sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Sebab itu ketika Rasul Paulus mengalami berbagai macam hal, dia katakan, dalam kelemahanku, kuasamu dinyatakan sempurna. Sekalipun kelihatannya dia lemah, kelihatannya dia di penjara, kelihatannya dia dibelenggu. Tapi dia dikatakan saat aku lemah, aku menjadi kuat. Sebab apa? Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang memberikan power. Anugerahku cukup bagimu. Justru dalam kelemahanmu, kuasaku dinyatakan sempurna. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan gak apa-apa. Kita bermegah dalam kelemahan kita. Supaya kuasa Kristus yang nampak atas hidup kita. Orang melihat gak mungkin secara manusia itu bisa seperti itu. Tapi itu pasti kekuatan Tuhan. Amin. Ketika orang melihat hidup saudara, orang melihat kekuatan Tuhan yang dimanifestasikan, yang dinyatakan dalam hidup saudara.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things through Christ who strengthen me. Mari kita lihat dalam Efesus 3 ayat yang ke-16. Sesuai dengan kekayaan kemuliaannya, Dia memberikan kepadamu kekuatan yang meneguhkan manusia batiniahmu melalui rohnya. Kita perlu kekuatan secara fisik. Orang saat ini lagi lomba olahraga, saudara. Nabung otot katanya. Supaya nanti waktu tua, katanya orang-orang itu ya, ototnya tuh semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Nah, sebab itu saat ini kita perlu angkat beban, kita perlu ya olahraga. Habis olahraga rasanya jarem, capek semua, keringetan semua gak enak. Tapi itu untuk menguatkan otot kita. Sama juga Tuhan izinkan kita melalui persoalan, pergumulan untuk apa? Bukan nyampe-nyampein Tuhan itu. Tapi Tuhan sedang membangun kekuatan spiritual dalam hidup kita. Tuhan sedang membangun kekuatan roh, batiniah di dalam hidup kita. Saudara. Dan saya percaya apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, itu nilainya sampai kepada kekekalan. Firman Tuhan juga katakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah. Dia memberikan kekuatan, menambah kekuatan kepada yang tak berdaya. Dan dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan kita. Charles Spurgeon mengatakan, my strength is not in me. My strength is in Christ. Kekuatanku bukan berasal dari diriku, tetapi kekuatanku berasal dari Kristus. Kita percaya hidup kita ditopang oleh kekuatan Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Pujian ini mengatakan kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau yang meneguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kita percaya saudara, sebab Tuhan yang berfirman setia. Apa yang Dia sampaikan itu selalu ya dan amin, tidak pernah berubah. Saudara dan saya sudah ditetapkan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, amin. Yang ketiga, yang terakhir saudara, bukan hanya Tuhan memberikan kita keberanian. Tuhan gak pernah ya buat kita takut, ingat Tuhan gak pernah buat kita takut. Yang buat kita takut itu iblis, musuh. Itu memang, saudara. Sebab itu fear, ketakutan selalu berbanding terbalik dengan faith. Tuhan selalu beri kita faith, not fear. Dan yang kedua, karena sebab Tuhan duduk di sebelah kanan Elohim menjadi pembela kita. Dia memberikan kita kekuatan. Dia yang menguatkan manusia batiniah kita, saudara. Jangan pernah takut, sebab kekuatan yang saudara dan saya miliki adalah kekuatan dari Tuhan sendiri. Dan yang ketiga, sebab Tuhan duduk di sebelah kanan Bapa menjadi pembela kita. Sebab itu Dia memberikan keberhasilan bagi anak-anaknya, bagi orang percaya. Tuhan memberikan kemenangan bagi orang-orang percaya. Saya sudah mendengar banyak kesaksian bagaimana kehidupan orang-orang itu diubahkan. Dari pertama kelihatannya terpuruk, kelihatannya sudah hancur. Pekerjaannya hancur, bahkan bukan cuma 0 sampai minus saudara. Keluarganya hancur, kelihatannya udah cerai dan segala macam, anaknya udah berantakan dan segala macam. Tapi saya melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya. Apa yang dirancangkan oleh musuh untuk menghancurkan. Apa yang dirancangkan musuh untuk mendatangkan keburukan. Sama Tuhan dipakai untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Siapa percaya Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Efesus 1 ayat 22. Dia telah menundukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Semua sudah ditundukkan di bawah kaki Kristus. Mazmur 110 ayat yang pertama. Mazmur Daud. Yahweh berkata kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku. Sampai aku membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini adalah perkataan Bapa Yahweh kepada Tuhan Yesus.
Dan kita sudah didudukkan, seated with Christ. Kita sudah didudukkan bersama dengan Kristus. Artinya apa saudara? Kita satu sepihak sama Tuhan. Kita udah satu bolo ini sama Tuhan. Musuhnya Tuhan, musuhnya kita. Musuhnya kita, musuhnya Tuhan. Dan Tuhan katakan duduklah bersamaku di sebelah kananku. Sampai aku membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Beberapa hari yang lalu saya sempat kayak tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan? What do you want me to do Lord? Tuhan tuh kayak bicara sama saya, sit with me. Tuhan ingatkan saya, just sit with me. Duduk aja sama aku. Come, sit with me. Saudara ditentukan untuk duduk bersama dengan Tuhan. Ketika bangsa Israel menghadapi Firaun, apa yang dilakukan? Mereka ketakutan, tapi Tuhan katakan, cukup lihat aja kemenangan yang aku akan berikan. Saya percaya saat ini apapun pergumulanmu, saudara duduk bersama dengan Tuhan. Kita duduk bersama Tuhan. Dan Tuhan akan berikan kemenangan besar dalam kehidupanmu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Amin. Yesus yang menjamin keberhasilan dan kemenangan kita. Apakah orang benar bisa jatuh? Apakah orang benar bisa lakukan kesalahan atau bahkan alami kegagalan? Bisa. Tapi 7 kali orang benar jatuh, dia dibangkitkan kembali. Saya melihat bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan orang dari yang pertamanya terpuruk. Kehidupannya Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali, sudah kembali lagi kepada penjala ikan, meninggalkan Yesus. Tapi apa yang Yesus katakan kepada Petrus dari pertama kali dia berkata, Petrus aku berdoa buat kamu supaya imanmu tidak gugur. Petrus jangan takut, aku akan menjadikanmu penjala manusia. Semua yang dikatakan Yesus itu terjadi loh saudara. Dan saat Petrus mengkhianati Yesus, dia merasa gagal, dia merasa hidupnya udah hancur, dia merasa hidupnya sudah terpuruk. Tapi Tuhan pulihkan. Sekali dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat diselamatkan. Saudara lihat, kalau saat ini musuh berusaha untuk mengintimidasi saudara, lihat keluargamu hancur, pernikahanmu hancur, kamu udah gak bisa apa-apa lagi, kamu udah gak berdaya, kamu udah gagal. Aku akan hancurkan hidupmu. Itu perkataan dari iblis. Memang Yohanes 10 ayat 10. Musuh datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup. Hidup dalam segala kelimpahan. Hidup dalam segala kemuliaannya. Hidup dalam segala kepenuhannya. Hidup dalam segala kemenangannya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Ya, Yesus yang menjamin keberhasilan dan kemenangan kita. Sebab apa? Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan katakan, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah menggagalkanmu. Bagaimana kehidupan orang-orang saudara yang Tuhan ubahkan, Tuhan berkati. Murid-murid yang semalam-malaman gak dapat ikan saudara. Dari 0 saudara sampai jadi ratusan ikan. Saya juga sering mendengar kisah bagaimana orang yang bukan cuma 0, minus sampai hutangnya banyak saudara. Sampai sekarang diberkati berlimpah-limpah. Saya percaya hari ini Tuhan dapat mengubahkan keadaanmu semudah membalikkan telapak tangan. Apa yang direka-rekakan oleh musuh si jahat untuk menghancurkanmu, sama Tuhan dipakai untuk mendatangkan kemenangan besar dalam kehidupanmu. Ada amin? Amin. Roma 8 ayat 37. Dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab Yesus telah menang atas dunia ini. Tuhan katakan, teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Sebab aku telah mengalahkan dunia. From cross to crown. Dari salib kepada tahta. Dari salib, saudara, dari mahkota duri menjadi mahkota raja kemuliaan. Itulah Yesus yang saudara dan saya sembah. Kelihatannya dia kalah, kelihatannya dia sudah mati. Tapi dia bangkit, dia hidup, dia naik ke surga. Memerintah selama-lamanya. Saudara dan saya yang ada di dalam kerajaan surga. Kehidupanmu tidak akan tergoyahkan. Kehidupan anak-anak Tuhan tidak akan tergoncangkan. Yang percaya katakan amin. Kita lebih daripada pemenang karena Dia yang mengasihi kita. Setiap firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Setiap rancangan Tuhan atas hidup saudara tidak akan pernah gagal.
Ayat yang terakhir Yesaya 55 ayat 11. Firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang aku perkenan dan akan sukses berhasil dalam apa yang aku perintahkan. Amin. Kau sanggup Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Saya undang worshipers, pemain musik untuk naik ke atas. Kita lihat sebagai kesimpulannya hari ini saudara. Sebab Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Dia menjadi pembela kita. Dia bersama Bapa. Ada bagi kita, di pihak kita. Oleh sebab itu dia memberikan kita keberanian. Menghadapi musuh-musuh kita. Aku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Dia memberikan kita kekuatan. Di saat aku lemah, aku kuat. Sebab kekuatan Kristus yang menaungi hidupku. Yang ketiga, Tuhan mengubah keterpurukan, kegagalan menjadi keberhasilan dan kemenangan besar. Sebab Dia yang telah mengasihi kita. Ketiga hal ini, percayalah, ini bukan hanya sekedar firman yang kita ketahui, tapi ini adalah firman yang pasti akan digenapi dalam setiap kehidupan orang percaya. Saudara dan saya sudah ditetapkan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Artinya apa? Kita akan selalu menang, kita akan selalu menang bersama dengan Kristus. Amin. Umat pemenang, sama-sama kita bangkit berdiri, katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku Tuhan yang besar. Amin Tuhan. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang kuasa-Mu Tuhan melampaui semua kuasa musuh kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Apa yang saudara katakan, itu yang saudara dapatkan di dalam Yesus Kristus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan kami saat ini juga Tuhan, dalam nama Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan imanku, imanku bersepakat percaya kuasanya.
untuk kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun belum melihat. Tapi dengan iman kami katakan, kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Melewati setiap badai, melewati setiap tantangan, melewati setiap pergumulan. Tuhan sudah memenangkan semuanya bagi kami. Tuhan sudah menyelesaikan semuanya bagi kami. Jika Tuhan ada di pihak kami, siapa lawan kami? Kami percaya Tuhan, kemenangan besar Tuhan sudah berikan atas kami. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, bersama-sama dengan iman katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Puji Tuhan. Haleluya.